saudara. Lalu ketika melangkah, jalan itu terbuka, ada satu jalan yang lurus, terang, luar biasa. Lantainya seperti emas, saudara. Tapi di pinggir kiri kanan, di sana ada suara menangis, ada suara histeris di luar biasa. Di sana banyak orang yang menangis di luar biasa. Mereka minta pertolongan, saudara, saat itu. Yang tak percaya sebagaimana ada yang mengerjakan jemput, saudara. Ya. Akhirnya Roh saya melakukan bersama dengan malaikat ini melakukan perjalanan cukup jauh. Waktu lihat ke depan jalan itu lebar, semakin jalan itu semakin sempit. Waktu tiba di ujung jalan yang sempit, tiba-tiba malaikat yang dua di samping kanan, tiba-tiba mereka melangkah ke depan, lalu yang satu depan, lalu mereka atur gitu, tiga di depan saya. Lalu mereka tiba-tiba kan di sana ada di ujung jalan yang sempit, di sana ada pintu seperti lubang jarum. Roh saya berkata begini, Tuhan, barang saya kesana mungkin tidak akan masuk. Terus saya ngomong kayak gitu, saudara. Lalu tiba-tiba malaikat yang tiga di depan saya, mereka masuk satu persatu. Lalu giliran roh saya untuk melangkah melalui pintu yang sempit itu, roh saya berkata begini, Tuhan, barang saya kecil pasti akan masuk. Waktu saya ngomong kayak gini, tiba-tiba udah melewati pintu yang sempit itu, ternyata di balik sana ada taman yang indah yang luar biasa. Di balik sana ada taman yang indah dan luar biasa. Itu mungkin taman Firdaus, saudara. Lalu malaikat yang dua itu, lalu mereka mengikuti dari belakang, saudara. Lalu sama-sama desa roh saya digandeng lagi. Lalu berjalan dalam taman itu, saudara. Lalu roh saya melihat ke belakang pintu tadi, saudara. Tiba-tiba udah tertutup, saudara. Tapi di dalam taman itu sesuatu yang luar biasa. Itu secara manusia kalau menginjak kaki di tempat itu, ini nggak mau pulang-pulang. Ketika waktu saya sadar, kenapa pulang? Di sana kan enak gitu, saudara. Akhirnya roh saya mulai berjalan taman itu, tiba-tiba roh saya berkata begini, Tuhan, ini taman berarti ada rumah. Dalam keadaan sekejap, tiba-tiba Tuhan memperlihatkan suatu gedung yang indah luar biasa. Tiba-tiba di depan mata roh saya. Lalu roh saya mulai melihat itu rumah itu dibangun roh saya seperti berdiri di atas ketinggian kayak gitu, saudara. Lalu melihat ke bawah jurang gitu, saudara. Tapi di sana itu di bawahnya ada suatu kota yang megah luar biasa, ya. Akhirnya tapi rumah itu, saudara, dibangun dari suatu kota yang megah. Rumahnya cuma satu, tapi kota itu megahnya luar biasa, ya. Lalu roh saya berkata gini, Tuhan, ini rumah berarti ada orang di dalam. Lalu roh saya dibawa masuk ke dalam rumah itu, ternyata di dalam rumah itu seperti dalam gereja, bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala. Selanjutnya ada suara berkata begini, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Roh saya sekedar melihat begini, jalan terus nggak berani lama-lama, saudara. Tapi wajah mereka sama, nggak ada kembar gitu, saudara. Ya. Lalu roh saya dibawa masuk kamar kedua, masuk kamar ketiga lagi, persis seperti kamar yang pertama, bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Lalu ada suara itu pun tetap berkata bahwa ini orang-orang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Tapi suara itu jauh banget, bisa berkumandang, saudara. Lalu roh saya dibawa masuk kamar keempat. Waktu roh saya melangkah 3-4 langkah ke depan, yang tadinya bersama dengan malaikat yang 5 ini, tiba-tiba mereka hilang di samping kiri kanan saya. Tiba-tiba lalu ada sinar, saudara. Ada sinar kemuliaan Tuhan sekitar 5 meter dari di depan mata roh saya. Sinar itu membuat mata roh saya nggak bisa melihat lagi. Lalu roh saya dalam keadaan tutup mata. Selanjutnya roh saya berkata begini, Tuhan, ini penghakiman yang terakhir antara saya ke surga dan ke neraka. Lalu selanjutnya ada suara berkata begini, berlutut. Lalu roh saya berlutut, saudara. Ketika roh saya berlutut di sana, saudara, justru di sana tiba-tiba ada suatu kitab yang terbuka. Ketika kitab itu terbuka, di sana mulai tulisan keluar dari buku itu seperti bara api, saudara. Lalu tulisan itu masuk dalam mata roh saya, hilang, masuk dalam mata roh saya, hilang. Tulisan itu keluar, hilang. Lembaran kedua lagi, lembaran ketiga lagi. Roh saya berkata gini, loh, Tuhan, ini kan dosa saya. Tuhan, ini perbuatan dosa saya. Minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, saya melakukan kejahatan sehingga engkau jangan di sini. Tapi saya tahu engkau mati di kayu salib. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Akhirnya tiba-tiba lembaran keempat, tinggal kertas putih, saudara. Tinggal kertas putih itu. Kalau saya buka mata begini untuk melihat kitab ini nggak ada. Tapi sampai hari ini saya bilang, Tuhan, umur saya saat itu 19 tahun, dosa saya itu udah lama loh, saudara.
Ini umur 19 tahun dosa saya tinggal lama loh saudara. Tuhan membuka kitab kehidupan di depan takdir pengalaman Kristus, di mana saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya yang jahat di hadapan Tuhan loh saudara. Seringkali kita malah berserah Tuhan, untuk orang tua saya nggak tahu, ibu saya nggak tahu, suami saya nggak tahu. Tapi di sana Tuhan, waktu saudara pulang baru kaget. Tapi kita boleh mengucap syukur. Tuhan berkata, kalau engkau melakukan suatu kejahatan, berbaliklah kepada aku dan minta ampun, maka aku akan mengampuni dosamu. Akhirnya saat itu saudara, lalu selesai itu saudara buka mata kayak gini, kita pilih nggak ada lagi. Lalu roh saya melihat ke sinar tadi, sinar itu nggak ada lagi, tapi di tempat sinar itu, di sana hanya ada takhta pengalaman Kristus saudara. Di sana ada takhta surga. Itu bulat, baru tinggi ada tangga saudara, baru itu bercahaya luar biasa. Di atasnya ada kursi saudara. Lalu saya berkata gini, oh ini tempat Tuhan Yesus, ini takhta surga. Selanjutnya ada suara berkata begini, saudara harus pulang, belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Ketika saya mendengar suara itu, waktu melihat ke samping kanan, ternyata Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Dari rambut sampai leher itu bercahaya, badannya seperti manusia biasa. Lalu dia pakai jubah putih, dia menunggang kuda putih itu saudara. Lalu roh saya berkata begini, ini Tuhan Yesus, ini Allah yang hidup, harus balik. Tiba-tiba badannya berubah jadi sinar. Selanjutnya roh saya berkata gini, harus balik. Waktu balik begini dalam keadaan sekejap, roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget gini saudara. Waktu kaget, ingatan yang pertama, tadi bertemu dengan Tuhan Yesus. Tadi kan dalam surga, tadi bersama dengan malaikat. Lo saya hidup lagi. Lo kenapa saya haus? Malam itu baju saya kena darah yang basah saudara. Di situ saya ambil darah, lalu saya jilat darah saya. Ketika saya jilat darah saya, tiba-tiba badan saya mulai tergoncang lagi kayak orang potong ayam. Tergoncang jadi sebentar lemas lagi gitu. Akhirnya saya ambil darah lagi, jilat darah lagi, tiba-tiba tergoncang lagi gini, lemas lagi. Ambil darah lagi, jilat kayak gini, tiba-tiba jari tangan saya mulai bergerak lagi kayak gini. Ya, ketika jari tangan bergerak lagi kayak gini, lalu saya ingat, tadi saya dipukul jam 11 malam. Sekarang jam berapa? Usaha membuka mata pun nggak bisa karena ini kan udah pecah ya saat itu ya. Akhirnya saya usaha membuka mata nggak bisa karena darah berkering di mata saya. Tapi saya usaha mau angkat kepala, mau bangun, mau jalan gitu. Mau angkat kepala kayak gini, saudara, tiba-tiba kepala saya jatuh. Mau angkat lagi begini, tiba-tiba kepala saya kayak gini, saudara. Nggak bisa lagi kayak gini. Lalu Tuhan lihat saya putus, tiba-tiba ketakutan luar biasa. Saya mulai berteriak, tolong. Tapi suara nggak keluar lewat mulut saudara saat itu. Tapi suara keluar dari belakang. Tolong. Suara nggak keluar lewat mulut saudara. Tapi saya berdoa dalam hati, Tuhan gerakan orang supaya saya dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba ada yang datang, dia mulai mungkin di waktu itu saja. Ternyata waktu mereka bunuh saya di atas, mereka bom saya di semak-semak saudara. Lalu orang itu dia mungkin dilihat darahnya dari situ, dia ikut darah itu, lalu di sana dilihat darahnya banyak di situ, dia ngomong gini, wah ini banyak darah di sini, mungkin ada satu korban di sini. Akhirnya orang itu dia menuju ke tumpukan itu, lalu orang itu dia ambil daun pisang dia buang, lalu dia senter dari kaki, lalu dia ketemu saya di sini saudara. Lalu dia mulai senter dari kaki, sampai di kepala saya, dia lihat rambut saya kayak orang Batak, dia ngomong kayak gini, wah ini orang Batak yang meninggal, saya orang Batak gitu.